Sudah dapat pendapatan berapa dari YouTube selama hampir setahun? Aku tuh pernah mengalami jatuh cinta yang hebat itu waktu aku masih tinggal di Bali ya. Gimana tipsnya bisa bertahan betah di negeri orang? Nah, di rumah ini aku tuh selalu merasa ketakutan kalau berada di ruang tamu. Merasa kayak ada selalu orang yang memperhatikan aku. Dan waktu itu aku sempat berpikiran untuk mati ya. Berpikiran bahwa umur aku tidak panjang lagi waktu itu. Be happy for this moment. Welcome to the family. Halo, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa di vlog Reza in Holland. Hari ini aku sengaja bikin vlog khusus Q&A dalam rangka menjelang hari ulang tahun Reza in Holland yang ke-1 nanti pada akhir bulan November. Dan hari ini aku bikin Q&A lewat Instagram dan alhamdulillah tuh responnya banyak banget dari orang-orang. Dan di sini aku buka Q&A seputar pekerjaan atau karir, seputar YouTube dan seputar kegiatan aku sehari-hari. Dan respon itu banyak banget sampai aku juga harus menutup Q&A-nya sekarang. Dan satu-satu Q&A aku baca dan aku akan menjawab jujur seputar karir atau pekerjaan aku, seputar YouTube, dan juga seputar kegiatan sehari-hari aku. Oke, tanpa panjang-panjang, aku akan jawab pertanyaan dari Aini_Sweety yang bertanya, kapan rencana mau pulang ke Indonesia? Karena aku baru mulai bekerja di restoran Sampurna itu bulan Agustus kemarin, itu tanggal 1 Agustus aku belum masuk. Jadi sistemnya di Belanda itu kita harus menyimpan hari libur, dan itu hari libur biasanya kita dapatkan itu setelah 1 tahun bekerja. Jadi untuk sementara sampai Agustus nanti aku belum ada dapat jatah libur. Mudah-mudahan nanti awal Agustus tahun depan, tahun 2022 aku bisa pulang ke Indonesia. Terus ada pertanyaan dari Widya Winata. Pertanyaan ini sering banget nih kalau aku live. Berapa usianya abang? Kemarin tanggal 6 September, aku genap berusia 48 tahun. Jadi aku lahir bulan September tanggal 6 tahun 1973. De Kosasih nanya, abang kangen ingat Niken enggak? Niken. Jadi kalau udah aku tuh hafal banget namanya, nama keluarganya ini Kosasih. Dulu kalau aku nggak salah tuh aku punya lagu yang bikin Niken ngakak gitu. Wajah-wajah Kosasih, wajah-wajah kekasih, tapi aku plesetin wajah-wajah Kosasih. Pasti ingat, ini teman aku waktu aku nyiar radio dulu di Bengkulu. Jadi gini nih kalau nyiar 103,7 Santana FM. Tuh, jadi untuk warga Bengkulu yang dulu pernah dengar aku siaran di Radio Santana FM, mungkin masih ingat sama suaranya. Terus pertanyaan yang berikutnya dari Reni Atmariani. Cerita dong dari awal mulanya ke Belanda, dari sebelum ke Belanda, ke Indo, kerjanya apa terus? Kerjanya di Belanda waktu itu yang pertama aku udah pernah sharing juga ini dan sering banget aku sharing. Aku dulu pertama kerjanya di Indonesia dulu di entertainment. Jadi aku dulu kerja di radio, terus aku juga nyanyi. Dari panggung ke panggung, dulu masih zaman-zaman nikah-nikahan itu aku ikut grup musik gitu. MC, di TV juga, event organizer. Dan setelah di Belanda, pekerjaan pertamanya waktu itu tukang pos. Jadi nganter-nganterin surat ke rumah-rumah. Dari Indriana Sari Mary, Bang, Reza pengen punya resto sendiri kah? Entah di Indonesia atau di Belanda, pingin banget. Mudah-mudahan satu saat nanti kalau rezekinya udah sampai, uang udah cukup, aku bisa buka restoran sendiri ya. Entah itu di Indonesia atau di Belanda. Tapi mungkin aku akan buka restoran, kalaupun ada rezekinya aku akan buka di Belanda. Kak Reza, umur berapa? Asal dari mana? Dari Febriana Indahyani 27. Tadi udah aku jawab ya. Umur aku 48 dan aslinya dari Bengkulu. Vivinata! Mungkin sampai kaget. Vivinata, kapan mau makan mie ayam nih? Nanti kalau pulang ke Indonesia ya, pokoknya kalau nyampe di bandara, kita langsung ketemu, kita langsung
ubek-ubek itu mie ayam sejakarta. Pokoknya mie ayam gerobak-gerobak ya, mie ayam yang enak-enak itu harus dicobain. Berikutnya dari Umi Maisaroh nanya, nggak mau tanya-tanya, hanya pengen ngucapin selamat, sukses selalu dan sehat selalu buat Bang Reza. Aduh, terima kasih terima kasih doanya. Tambah doa dan dukungan kalian, Reza Indolan itu nggak bakal sejauh ini loh. Terus Anthony Ken, gimana tipsnya bisa bertahan betah di negeri orang? Tipsnya mungkin yang pertama kita harus mau bekerja keras ya. Itu tips yang pertama, harus bisa bekerja keras, mau berusaha. Dan yang ketiga, yang paling utama juga, itu harus kuat mental. Karena kalau nggak kuat mental tinggal di negeri orang, kita udah pasti dalam 1 bulan 2 bulan pertama mental gitu ya. Dengan cuacanya, dengan budayanya, makanannya, itu yang bikin kadang-kadang kita tuh nggak kuat mentalnya di sini. Belum lagi dengan kebiasaan-kebiasaan orangnya yang mungkin kalau kita di Indonesia rajin nyapa itu atau rajin kirim-kirim makanan ke tetangga, terus mungkin lebih dekat hubungannya dengan tetangga. Tapi kalau di sini itu jarang banget kita dapetin. Mungkin ada yang bisa dekat banget sama tetangganya, tapi rata-rata orang di sini tuh lebih apa ya? Lebih privacy hidupnya, tidak seperti kita di Indonesia. Terus pertanyaan berikutnya, Abil Arka, pensiun mau di mana? Aku dari dulu cita-citanya apa coba? Aku ke pensiun tuh pengen banget tinggal di Indonesia. Aku pengen punya rumah di atas gunung, atau di dekat gunung, atau di dekat air ya. Aku nggak perlu rumah yang mewah, yang bentuknya seperti apa. Aku cukup punya rumah, ruang tamu, dapur, dan kamar tidur ya. Ada kamar tidur untuk tamu gitu, 1 lagi, 2 kamar tidur. Dan aku pingin kebun sendiri, nggak begitu luas. Jadi di sekeliling rumah aku punya tanaman sayuran, rempah-rempah dan segala macam. Dan juga aku pingin punya kolam ikan kecil gitu. Aku pingin punya kandang ayam. Cita-citanya cuma itu. Mudah-mudahan tercapai ya. Dan yang pasti aku pingin masa pensiunnya nanti pulang ke Indonesia. Ada pertanyaan dari Susi Silku. Pernah punya pengalaman horor kah di Belanda? Pernah. Ini ceritanya sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu aku tinggal di satu daerah di Amersfoort ini, tapi bukan di kota besarnya, agak terpencil sedikit kotanya. Di situ aku tinggal di satu rumah. Rumah itu bisa dibilang rumah tua dari tahun 1930-an rumahnya. Dari situ aku tinggal selama 9 bulan. Aku ini sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis ya. Jadi kalau mungkin aku punya insting dari dulu. Kalau ada sesuatu yang kasat mata, aku tuh orangnya paling cepat respon ya. Dan itu selalu kejadian sama aku. Nah di rumah ini, aku tuh selalu merasa ketakutan kalau berada di ruang tamu ya. Atau aku berada lewat di kamar, karena di rumah itu kamarnya di atas ya. Jadi ada satu kamar tidur utama, ada satu kamar tidur kecil gitu. Dan aku tuh selalu ketakutan bukan ketakutan sih. Jadi kayak merasa tidak nyaman dan merasa risih gitu kalau harus lewat setiap kali mau kamar mandi lewat kamar itu gitu. Apalagi kalau dalam pintu itu kadang terbuka. Aku merasa kayak ada selalu orang yang memperhatikan aku. Dan pernah satu kali saat itu aku mohon maaf ini aku lagi di kamar kecil. Jadi kamar kecil karena di rumah tidak ada orang lain lagi kecuali Tommy, waktu itu masih nama Tommy. Jadi pintu kamar mandi aku buka dan aku merasa dari atas, karena di atas itu kebetulan tangga mau naik ke atas ke kamar tidur. Aku merasa ada orang yang memperhatikan dan aku langsung spontan berbalik ke belakang dan aku melihat ada perempuan. Aku pastikan itu perempuan karena dia pakai daster gitu. Dasternya itu setengah kaki gitu. Tidak sampai ke lutut, dan aku lihat dia naik ke atas gitu. Dan dari situ lagi pipis ya, itu nggak selesai, langsung aku lari. Dan pernah satu kali, itu kejadian pertama aku ngelihat. Yang kedua, aku lagi sama Tommy, lagi di kamar, lagi main sama Tommy sebelum tidur. Terus pintu kamar itu dalam keadaan terbuka. Tiba-tiba Tommy itu anjing aku dulu, itu tiba-tiba lagi main, dia spontan ngelihat ke luar pintu gitu, dan dia diam gitu. Diam sampai aku merasa oke. Tommy melihat sesuatu yang bukan biasanya, karena biasanya kalau Anabul ya, itu anjing segala macam itu lebih sensitif dengan hal-hal yang seperti itu dibandingkan kita. Mereka
sensitifnya lebih dari kita. Jadi di situ aku tinggal 9 bulan dan aku tidak mau lagi tinggal di situ dan akhirnya aku putuskan untuk pindah. Itu pengalaman horor aku di Belanda. Ada dari Meliapa. Tanya, Kak, bikin video bareng Om Moce dong. Video sama Om Moce, udah sering banget kan bikin video sama Om Moce. Ini maksudnya bikin video apa nih? Q&A atau apa nih sama Om Moce? Tapi kalau memang Q&A, nanti aku akan bikin video khusus bareng Om Moce. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Asra7. Ya, ada rencana liburan ke Indonesia nggak, Kak? Ada banget. Rencana liburan itu sebenarnya dari kemarin, dari 2 tahun yang lalu, biasanya aku setiap tahun sekali ke Indonesia, tapi udah 2 tahun ini aku nggak ke Indonesia karena corona. Jadi pertanyaannya, ada rencana liburan ke Indonesia nggak setiap saat liburannya, tapi mungkin bisa terrealisasi baru tahun depan Agustus. Pertanyaan berikutnya dari Mona Lisa Kristi. Kak, cerita tentang perjalanan cintanya dong, kepo sekali aku. Waduh. Cerita cintanya gimana ya? Cerita cintanya. Ya, kalau cerita cinta tuh biasa lah ya, karena kita ini ada putus nyambungnya pasti pernah ngalamin juga. Cinta sendiri pernah ngalamin juga. Terus cinta bertepuk sebelah tangan pernah ngalamin juga. Terus cinta yang nggak kesampaian juga pernah ngalamin. Tapi aku tuh pernah mengalami jatuh cinta yang hebat itu waktu aku masih tinggal di Bali ya. Itu hebat banget tuh jatuh cintanya gitu. Sampai apa ya? Sampai sekarang aku masih ingat sama orangnya, dan aku tuh selalu berharap ya gitu. Karena mungkin karena ada sesuatu yang belum selesai di antara kita gitu. Gitu ya. Jadi aku satu-satu pengen berharap itu tiba-tiba ketemu sama dia gitu. Entah di Belanda, entah di mana gitu ya. Atau mungkin dia lagi jadi turis di Amsterdam tiba-tiba ketemu. Hey, kamu kan yang ini gitu. Itu ceritanya tragis banget. Ini kayak sebenarnya kayak sinetron ya. Aku pacaran sama dia, terus putus, terus nyambung lagi, pacaran lagi, terus akhirnya gini ya. Aku tahu nggak kan kalau di Bali dulu bioskopnya namanya apa ya? Jadi ada foto studio gitu, foto kecil, box gitu, dan aku tuh foto sama dia yang rentengan gitu loh, ngerti kan maksudnya rentengan gitu. Terus karena aku udah putus lagi sama dia, akhirnya aku lagi duduk di Pantai Kuta, ini beneran kejadiannya, lagi duduk di Pantai Kuta, terus aku ambillah foto itu di dalam bed ya, terus aku robek fotonya itu, terus aku kubur di pasir. Terus ya ini kejadian lucu banget nih. Terus tiba-tiba mantan pacar aku tuh datang, mantanku pacar batu tuh, dia bawa amplop, dikasih sama aku amplop itu. Terus atau aku mikir itu surat ya, waktu itu kan zamannya surat-suratan, aku pikir surat. Pas aku buka dalam amplopnya itu, jadi foto yang sudah dicampur sama pasir dan basah. Terus aku bilang, kamu dapat foto ini dari mana? Karena aku ada duduk di belakang kamu waktu itu. Bah! Ya, itu seru banget ya ceritanya, kayak sinetron banget dah. Ada Monceh, namanya Monceh. Monceh nanya, nggak nanya apa-apa, cuma kasih semangat aja, semangat berkarya terus. Terima kasih banyak ya. Tanpa semangat kalian, tanpa apresiasi kalian, itu I'm nothing. Bener loh. Itu semuanya dari semangat kalian. Kalian selalu memberikan inspirasi buat aku, kalian selalu memberikan semangat. Apalagi dengan komen-komen yang sampai saat ini aku selalu menerima komentar yang positif gitu ya. Tentang perkembangan YouTube channel Reza in Holland gitu. Sampai sekarang alhamdulillah semuanya positif. Ada Martin, halo Dek, Masya Allah. Masya Allah ya Kak. Aku nggak ada pertanyaan, cuma mau sarin Kak Reza, semangat dan konsisten. Terima kasih Adek. Ya. Ini Martin Cuek ini, aku sampai sekarang tuh nggak apa. Ini adalah orang yang pertama yang sampai saat ini masih setia ngikutin YouTube Reza in Holland dari awal aku bikin YouTube sampai dengan sekarang, dan bahkan dia ini udah subscribe aku sebelum aku punya YouTube channel. Waktu itu gara-gara Nanda lagi collab sama aku. Waktu itu Nanda Inces Bolang udah punya YouTube, dan dia main ke restoran tempat aku kerja. Dan di situ aku bilang, oke, kalau ada komen lebih dari 50, kalau nggak salah ya 50 atau berapa gitu, yang menyarankan aku bikin YouTube, aku akan bikin YouTube. Dan ini Martin Cuek adalah salah satu orang yang langsung subscribe dan kasih semangat aku untuk bisa bikin YouTube channel. Terima kasih Adek ya.
Ada Ade Zura, udah nggak bikin gulai gazebo. Salam dari Jakarta Pusat. Gulai gazebo, tau nggak gulai gajah? Gulai gazebo. Gulai gazebo apa sih maksudnya ini gulai gazebo? Gulai gaji ya? Nggak ngerti nih, sumpah. Ada Irma F26. Ada rencana bikin apa gitu di Belanda, Kak? Ada rencana bikin apa gitu, Kak, di Belanda? Susah juga nih jawabnya. Ada rencana bikin apa gitu, Kak, di Belanda? Mungkin rencananya belum ada yang dalam suatu bentuk gitu. Bikin restoran belum, ya. Mau bikin usaha belum. Mau bikin apa ya di Belanda ya? Mau bikin karya aja deh. Mau bikin karya dulu sebaik-baiknya di Belanda. Eva Susanti, 3760. Ukuran sepatu Neneng berapa, Kak? Kasian tiap kuliah nggak pernah pakai sepatu. Neneng ada sepatu, sayang. Sepatunya 17 cm. Ada flat shoes juga. Lengkap sepatunya. Ya, Neneng ya. I_94 nanya, pencapaian apa yang masih belum dicapai dalam karirnya sebagai chef? Aku ini memang kerjanya sebagai juru masak ya di salah satu di restoran, di Sampurna Restoran. Tapi aku tidak pernah kuliah atau tidak pernah menempuh pendidikan yang punya ijazah gitu, yang dikeluarkan dari satu sekolah atau lembaga atau universitas gitu, yang menyatakan oke, sebagai chef gitu, official sebagai chef. Mungkin yang ingin aku capai mungkin nanti tahun depan, mudah-mudahan insya Allah kalau memang udah jodohnya, udah jalannya, udah rezekinya, aku pingin punya surat resmi dari satu lembaga, yayasan ataupun sekolah sebagai chef. Dari Reni Silvani, kapan ke Jakarta dan collab sama putrinya, Bang? Pasti seru obrolan karena anak ya. Shirley nanti insya Allah nanti mudah-mudahan bulan depan atau bulan Januari, paling lambat deh pokoknya April udah kesini gitu, dia bisa ke Belanda, nanti aku collab bareng sama dia ya. Sudah berapa lama tinggal di Belanda? Dari Emilia Aminah. Aku tinggal di Belanda itu nanti 2008, nanti Desember berarti 13 tahun. Karena aku datang itu waktu itu tanggal 11 bulan 12. Jadi nanti Desember 13 tahun. Ada Kartika Rini, Bang Reza mau menetap di Holland atau masih ada keinginan balik ke Indonesia? Masih ada keinginan balik ke Indonesia. Aku masih pengen banget pulang ke Indonesia. Aku berencana nanti kalau aku pensiun, aku akan balik ke Indonesia. Nah, Kak, aku suka baking and pengen buat jualan. Gimana caranya untuk kita untuk mulai mempromosikan jualan kita? Kita promosiin jualan kita tuh banyak caranya. Yang pertama kita akan kalau aku di posisinya kamu, aku akan coba tawarin dulu ke orang-orang terdekat. Jadi mulai dari teman, mulai dari tetangga, mulai dari saudara. Dan kalau kita punya media sosial, kita pergunakan media sosial kita untuk berpromosi. Tapi promosi yang paling cepat itu adalah dari mulut ke mulut ya. Jadi bikin karya yang terbaik, bikin kue yang terbaik. Beri atau kasih sampel untuk teman-teman dulu untuk mereka cobain. Kalau mereka suka, pasti mereka akan beli ya, atau mereka akan pesan. Itu cara promosi yang baik. Nah, kalau kalian ingin menjangkau yang lebih luas lagi, gunakan media sosial kalian untuk mempromosikan jualannya ya. Ada Altari ke BK86. Cita-cita kalau Neneng udah gede dikawinin nggak, Kak? Nggak. Aku Neneng nggak usah punya anak. Jadi biarin dia seperti ini aja. Mungkin karena dia lebih bahagia. Karena Neneng juga nggak bisa berteman atau apa. Neneng ini punya kepribadian yang agak susah. Dia tidak mau bersosialisasi dengan anjing-anjing lain ya. Jadi kalau dikawinin, aku udah kebayang gitu. Tiba-tiba kalau Neneng dikawinin, terus Neneng udah pasti nggak mau. Jadi udah biarin aja kayak gini. Dan biasanya kalau anabul itu ya, baik itu kucing atau anjing, kalau yang sudah melahirkan itu biasanya itu perutnya tuh akan turun gitu. Kasian ya. Lama-lama perutnya akan turun. Itu kasian. Jadi biarin aja Neneng kayak gini. Single ya, single. Nah, ada Kailila. Kakak untuk edit video vlog pakai aplikasi apa? Aku pakai aplikasi Premiere Pro 2019. Pertanyaan berikutnya dari Feli Cipto. Tato Bang Reza made in mana? Ini made in Belanda. Aku punya tato cuma 2 ya. Di sini ya, dan di sini. Kalau di sini nama Tommy and Queen, kalian udah pasti sering lihat tatonya. Dan di sini ini gambar abstrak sebenarnya. Nah ini dibikin di Deventer sekitar berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi tato aku dua-duanya main in Belanda.
Ada Rudi Utama 2020. Halo Bang Rudi, apa kabar Bang Rudi? Impian terbesar Reza Inholan. Impian terbesar Reza Inholan. Untuk saat ini Bang ya, impian terbesar aku, yang pertama keluarga aku ikut merasakan apa yang aku rasakan gitu. Jadi bagi aku, percuma aku punya banyak duit, percuma aku banyak rezeki, kalau keluarga aku tidak bisa mencicipi apa yang aku dapatin gitu. Jadi impian terbesar Reza Inholan mungkin yang pertama adalah membahagiakan dan mesejahterakan seluruh keluarga, keponakan, terus orang-orang yang dekat sama aku. Itu yang pertama kali. Nggak muluk-muluk sih sebenarnya, pengen membahagiakan keluarga. Jadi walaupun sedikit aku akan berbagi dengan mereka dan mereka bisa merasakan kebahagiaan. Kalau kita sananya punya semuanya, tapi orang-orang terdekat kita tidak ikut merasakan, itu bukan kebahagiaan bagi aku. Jadi mereka, orang yang pertama yang harus bahagia adalah orang-orang yang dekat sama aku, keluarga aku. Mereka harus bisa ikut merasakan. Jadi impian terbesar aku, satu-satunya jawabannya adalah ingin membahagiakan keluarga, seluruh keluarga. Oke, masuk berikutnya, pertanyaan, wish karya dalam 5 tahun ke depan. Yang pasti aku pingin tetap sehat walafiat seperti sekarang ini. Alhamdulillah aku sampai sekarang itu belum ada penyakit gitu ya. Rezeki aku bertambah sehingga aku bisa membantu keluarga aku semuanya tanpa terkecuali. Terus yang ketiga, karir aku makin meningkat. Channel YouTube aku makin berkembang. Dan dalam 5 tahun ke depan, kalau memang rezeki aku lewat YouTube ya, aku pingin kerja 3 hari, selebihnya aku berbagi waktu dengan YouTube. Itu wish aku 5 tahun ke depan. Ayu Nastiti Femagiok nanya, Kak Reza ada rencana buka restoran sendiri kah? Ada. Pasti ada dong rencananya. Walaupun itu sekarang restorannya nggak begitu, walaupun restorannya nggak gede-gede banget ya, tapi aku punya rencana untuk buka restoran sendiri. Paling nggak take away. Itu cita-cita aku tuh nggak pingin punya restoran langsung yang gede gitu. Aku pingin memulai dari sesuatu yang kecil. Jadi aku pingin banget tuh suatu saat bisa punya take away yang tamu bisa makan 2 meja, tapi selebihnya itu lebih ke tamu yang bisa bawa pulang makanannya. Alan Nurmala 62 nanya, kapan Neneng punya teman lagi atau cuma Neneng aja nih Om Reza? Neneng nggak usah dia punya teman lagi, udah 1 aja cukup ya. Jadi ini Neneng mudah-mudahan yang terakhir ya, kalau nanti Neneng udah tua, aku nggak mau lagi punya. Karena kehilangan Tommy itu sampai sekarang masih membekas gitu. Jadi udah nanti memang asik sih punya anabul di rumah ya, tapi kerjaannya juga banyak gitu. Karena kita juga harus memikirkan dia. Kayak Neneng sekarang gitu kan, kalau aku kerja otomatis kan duitnya bertambah juga karena Neneng harus diantar jemput untuk dibawa keluar gitu. Itu biaya setiap hari. Dan kita juga nggak bisa pergi kemana-mana seenaknya karena dia nggak mungkin tinggal di rumah sendirian. Terus kalau aku mau pergi ke kota gitu, mau belanja-belanja, Neneng nggak bisa semuanya ikut, nggak bisa semuanya masuk, Neneng nggak bisa masuk restoran. Ada beberapa toko pakaian yang tidak memperbolehkan Neneng ikut masuk gitu. Jadi banyak hal yang bikin pertimbangan untuk bisa mempunyai anabul baru lagi. Jadi untuk sementara sekarang aku kayaknya cukup Neneng yang terakhir. Usia berapa si Neneng berhenti Nenen Bang? Ulfa Daniel. Neneng kalau nggak salah umur 11 masih ngelendot sama sapi. Terus waktu dia masuk SMP, dia terpaksa ke kelas bawa kebo karena masih belum bisa berhenti nenen. Kayaknya waktu dia tamat kuliah, baru masuk kuliah deh kayaknya berhenti nenen gitu ya. Itu. Terus pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya bagus banget ini. Kayaknya sedikit tapi nyelekit ya. Dalam artinya. Detsti Bundes _Bundes nanya, sudah dapat pendapatan berapa dari YouTube selama hampir setahun? Dalam ya. Oke. Karena ini aku memang, kalian boleh bertanya tentang seputar YouTube, seputar karir dan juga seputar ke aktivitas.
Jadi pendapatan aku bulan kemarin itu kalau aku bulatin aja nggak usah pakai koma-komanya 1.300. Tapi masih ada komanya, tapi aku bulatin aja 1.300. 1.300 itu kalau di dalam rupiahnya 1 euro itu 17.000. Jadi 1.300 dikalikan 17.000 itu pendapatan terakhir aku bulan Oktober kemarin. Tuh, dari Desti Anggraini nanya, paling kangen makanan dari kampung kakak apa? Jengkol. Makan sambal balado jengkol. Itu bikin aku paling kangen. Terus ada pertanyaan dari Alia Lupna Mom. Hai Kak, Neneng sekarang umurnya berapa? Neneng tanggal 27 Januari umurnya 5 tahun. Ya. Terus dari Emily Aminah nanya, apa kesulitan terbesar tinggal di Belanda? Kesulitan terbesar mungkin yang pertama kita harus bisa bahasa Belanda ya. Itu kesulitan utama karena itu bukan bahasa Belanda loh, bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mungkin kita yang tinggal di Indonesia itu masih sering nonton film atau dengar lagu bahasa Inggris sehingga kita terbiasa ya dengan kata-kata bahasa Inggris. Tapi kalau kalau bahasa Belanda hampir rata-rata kita tidak pernah tahu bahasa Belanda itu apa gitu, kecuali ya and ne gitu ya. Jadi kesulitan terbesar tinggal di Belanda itu yang pertama bahasa, yang kedua cuaca. Itu yang menurut aku kesulitan yang paling besar tinggal di Belanda. Dari Yunita Hasan ya _ Kak Reza mulai kerja di Belanda tahun berapa dan kerja apakah? Mulai kerja di Belanda itu mungkin awal tahun 2019 ya. Aku mulai kerja dan kerja pertamanya waktu itu jadi tukang pos. Itu pekerjaan pertama aku tukang pos 2019. Chef Reza salam kenal dari Nurmaning _23. Dulu kuliah di mana waktu di Indonesia dan sejak kapan moving ke Belanda? Aku di Belanda di Belanda. Di Indonesia nggak kuliah dulunya. Jadi hampir-hampir mau kuliah tapi nggak jadi karena nggak tamat, nggak selesai, jadi nggak usah disebutin. Dan sejak kapan moving ke Belanda? Itu tahun 2008. Dari Parida _Amel. Hal apa saja yang membuat Kak Reza tetap semangat di YouTube? Karena bertahan itu tidak mudah, betul. Apa saja yang membuat aku bertahan di YouTube ya? Pertanyaannya bagus banget nih. Mungkin yang pertama aku niat ya, karena memang ini pertama itu biar jadi kenang-kenangan buat aku. Kalau nanti aku udah tua, aku bisa ngelihat diri aku sendiri di internet ya, tanpa harus buka-buka foto album. Jadi tinggal klik Reza in Holland nanti keluar lagi. Yang pertama aku pengen punya kenang-kenangan untuk diri aku sendiri. Aku pengen punya karya karena hampir mustahil kalau ada yang bakal menjadikan aku peran utama untuk sebuah sinetron atau film. Jadi aku udah mengabdikan diri aja deh di internet gitu ya. Jadi yang pertama aku pengen punya kenang-kenangan untuk diri aku sendiri. Yang kedua aku pengen berbagi apa? Berbagi resep dengan orang-orang, berbagi ilmu dan berbagi informasi tentang kehidupan di Belanda. Terus yang ketiga yang bikin aku semangat lagi karena penghasilan dari YouTube ya. Dari penghasilan aku juga ini bukan hal yang munafik gitu. Siapapun yang bikin YouTube pengen punya penghasilan. Karena penghasilan dari YouTube juga buat aku itu udah besar buat aku. Jadi udah bukan lagi sebagai tambah-tambahan. Jadi memang gaji dari YouTube buat ekstra. Walaupun aku udah punya pekerjaan, tapi ini gaji dari YouTube buat ekstra buat aku gitu. Bukan lagi buat tambah-tambahan. Jadi ekstra duit atau ekstra gaji buat aku. Kak Reza, jarak rumah tetangga kakak di sana jauh-jauh nggak? Kebetulan tetangga aku sebelah. Nggak jauh-jauh. Jadi sebelah kiri ada tetangga, sebelah kanan tetangga. Nempel semuanya. Kak Reza, pengen dilihat perlengkapan lengkap kakak sangkal mulai pengambilan vlog. Thank you. Aku mesti ambil ke atas dulu. Aku mesti stopin dulu ini ya. Ini pertanyaannya apa saja perlengkapan kakak saat mulai pengambilan vlog. Thank you. Jadi aku mesti ambil ke atas. Ini yang aku pakai. Ini buat standar. Biasanya aku bawa kalau aku ngambil vlog di luar. Terus kalau lagi ke restoran, lagi makan aku pakai ini ya. Atau lagi di jalan aku pakai ini. Terus ini yang ini yang selalu setia kemana-mana. Aku paling suka pakai ini, ya. Ini biasanya aku pakai kalau aku bikin vlog di restoran atau di rumah yang jaraknya pendek. Aku pakai ini. Terus ini aku punya mikrofon yang jarang banget aku pakai, ya. Dan ini sekarang aku pakai hari ini mikrofonnya. Ini ada juga mikrofon lagi.
yang ditempel di telepon, jarang juga banget aku pakai. Dan ini biasanya sebagai apa tuh namanya, remote control ini. Dan aku masih punya satu telepon, aku pakai iPhone Pro Max 12, itu yang selalu aku pakai untuk pengambilan gambar. Dan ini ada satu lagi handphone, ini sebagai kalau tiba-tiba baterai aku habis, aku pakai ini. Tapi ini mereknya beda, jadi kualitas gambarnya juga kadang-kadang suka beda. Jadi itu peralatan yang aku punya, dan aku punya laptop. Ini untuk ngedit, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu sama laptop ini, bahaya. Jadi itu perlengkapan yang aku pakai selama ini untuk bikin YouTube Reza Holland. Jadi aku masih pakai kamera telepon, ya. Berikutnya dari Lia Akbar. Halo Lia, apa kabar Lia? Neneng cita-citanya mau jadi apa? Makanan kesukaannya apa, Neng? Neneng cita-citanya dia sekarang masih menempuh pendidikan sebagai pramugari, ya. Mudah-mudahan dia sekarang lagi training, lagi terbang kadang-kadang ke Moskow, kadang-kadang ke Iran, kadang-kadang ke Irak gitu. Dan nanti cita-citanya pengen jadi cabin crew yang profesional. Biaya listrik per bulan berapa di Holland? Dari Saputra_sa. Biaya listrik sebulan. Nah, kita tuh di Belanda sistemnya beda. Tidak dengan sistem Indonesia yang tiap bulan datang rekening tagihan. Jadi kita tuh per tahunnya tuh deposit, ya. Deposit bisa dikatakan seandainya kita deposit untuk bayar listrik sebulan seandainya 1.000 euro, ya. Nah, dari 1.000 euro itu akan dipotong per bulannya. Kalau nanti dari 1.000 euro kelebihan, itu akan dikembalikan ke rekening kita. Tapi kalau dari 1.000 euro itu ternyata kurang karena pemakaian dalam 1 tahun, dan kita dapat tagihan lagi. Jadi kalau ditanya yang pasti per bulan rekening listriknya berapa, nggak tahu. Karena kadang-kadang kita kadang-kadang dapat uang balik dari rekening listrik, dapat uang balik dari rekening air, dapat rekening dari gas gitu. Jadi nggak pasti. Karena apalagi di rumah ini aku dibantu dengan tenaga listrik matahari di atas. Jadi di atas atap itu aku punya kayak, kalau bahasa Belanda itu zone panel. Nah, zone panel itu menyerap tenaga matahari untuk dijadikan listrik. Jadi biaya listrik di rumah ini sangat murah karena dibantu dengan alat di atas. Anggilia_Kasan, Kak, bagaimana perasaannya waktu pertama kali tinggal di Belanda? Campur aduk perasaannya, ya. Kaget yang pasti. Terus yang berikutnya itu tidak kaget dengan suasana yang pasti, ya gitu. Karena kita melihat Belanda itu kan selalu yang indah-indahnya gitu. Kota-kota gede, terus toko-toko pakaian, toko-toko bermerek, itu yang selalu kita lihat, ya biasanya. Terus bunga tulip yang mekar-mekar di mana-mana. Tapi kita tidak pernah tahu itu, atau tidak pernah lihat, merasakan gitu dinginnya cuaca di sini gitu, situasi hidup di sini gitu. Dari Teko_cantik nanya, Kak Reza pertama kali datang ke sana susah tidak mencari pekerjaan dengan bahasa ANL yang minim? Susah banget. Karena di Belanda ini persyaratan utama bisa dapat kerja itu kita harus menguasai bahasa Belanda. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Belanda, biasanya Uitzendbureau, tempat atau kantor untuk orang-orang yang mencari kerja, itu tidak akan menerima kita. Jadi dia akan nanya bagaimana dengan bahasa Belanda kamu. Terus kalau kita jawab bahasa Belanda kita belum bisa, mereka akan menyarankan oke, nanti balik lagi setelah kamu agak sedikit mengerti bahasa Belanda. Nah, Mbak nanya, ditanya ini, tidur mulu. Bang nanya, ya, si Neneng makanan favoritnya apa? Dia paling suka makanan itu yang dalam kaleng. Jadi ada daging itu yang udah disuir-suir gitu dalam potongan kecil-kecil gitu. Dia paling hobi makan itu. Dari Yati_Andra, pernah nggak sih kebayang mau buka resto sendirian di Indonesia? Pernah. Aku tuh malah pengen gini kemarin sempat ngomong gini karena kakak aku pinter masak, ya, di Bengkulu gitu. Karena aku pikir gini, aku pengen bukain restoran buat dia gitu, ya, lumayan lah untuk kehidupan sehari-hari. Mimpi nih, oh ya nanti restorannya bakal gini. Tapi setelah itu aku cancel karena pada dasarnya kalau kita ingin membuka suatu usaha, kita harus terjun langsung. Jadi dalam arti kata bukan aku di Belanda, usahanya di Indonesia, ya, karena ini beda. Kalau dikerjain sama orang lain dengan dikerjain sendiri. Dari Nendirma, semoga selalu sukses dunia akhirat, amin. Kak_Naya, kapan terakhir pulang ke Indonesia, Om? Lihat fotonya dong pas di sana. Aktivitas Bang Reza kalau off kerja ngapain ya? Kepo nih, salam dari Bandung, Bang.
Aktivitas aku kalau lagi off kerja itu biasanya hari Sabtu aku beresin rumah, nyuci pakaian dari bawah ke atas aku beresin semuanya. Dan setelah itu kalau masih ada waktu luang, biasanya aku ketemu orang-orang gitu. Hari Minggu tuh biasanya aku nggak mau ngapa-ngapain. Dalam arti kata aku tidak mau keluar kalau memang nggak penting-penting banget. Dan biasanya hari Minggu kalau udah sore itu aku ngedit video lagi buat ditayangin hari Senin. Dari Ayu Heni. Kalau udah ada rezeki buat buka restoran, apakah mau join dengan Mama Hasya? Mau, kalau ada rezekinya, kalau memang ada jodohnya. Kenapa enggak ya? Dari Ayu Heni, titik terendah dalam hidup dan bagaimana cara untuk bangkit lagi? Titik terendah dalam hidup. Aku mungkin belum pernah cerita sama kalian ya, titik terendah dalam hidup aku mungkin itu terjadi sekitar 8 tahun yang lalu setelah aku di sini. Ini mungkin akibat dari kita selalu memendam perasaan dan mungkin juga dari trauma masa kecil. Di situ aku mungkin merasa titik terendah dalam hidup aku dan waktu itu aku sempat berpikiran untuk mati ya. Waktu itu aku ada seperti rasa ketakutan ya. Jadi aku tidak berani megang gagang pintu. Waktu itu aku nggak berani pegang dan aku selalu pakai kain atau sarung tangan gitu. Aku nggak berani megang benda-benda yang lain. Aku sempat waktu itu mungkin dalam satu hari bisa sampai 100 kali cuci tangan karena takut terjangkit penyakit gitu. Dan aku tidak mau mendengar atau melihat berita tentang penyakit. Kalau ada orang yang ngomong, waktu itu aku pernah dengar, aku punya teman di Indonesia dan aku tanya, kenapa badan kamu kurus banget sekarang banyak perubahan gitu. Terus kata dia, kena diabetes gitu. Terus aku tanya, kok bisa kena diabetes gitu? Ya karena ini gejalanya apa aja, aku bilang gitu. Terus dia ngomong ngasih tahu gejalanya apa-apa. Dan itu secara otomatis aku ngerasain di badan aku. Dan aku takut ketemu sama orang yang lagi sakit flu karena tiba-tiba aku merasakan juga aku lagi flu. Banyak banget gitu ya sampai akhirnya aku 2 tahun aku konsultasi sama psikolog. Tapi pada akhirnya setelah 2 tahun yang bisa mengobati diri aku tuh ternyata diri aku sendiri. Jadi bukan orang lain. Percaya atau tidak percaya, waktu setelah 2 tahun lebih aku dirawat dengan psikolog ya. Konsultasi bagaimana mengatasinya. Jadi di psikolog itu sebenarnya lebih banyak kita diajak berbicara supaya perasaan kita bisa ringan, supaya hati kita tuh bisa lebih lapang dan juga pikiran kita tuh sedikit berkurang ngambil cerita. Toh pada akhirnya mereka tidak punya satu obat yang katakan oke, kamu minum ini nanti pikiran kamu akan tenang gitu. Kecuali itu buat penenang ya. Atau kamu minum obat ini nanti kamu akan sembuh dari penyakit kamu. Karena pada akhirnya yang ngobatin terus sebenarnya diri aku sendiri. Dan waktu itu aku pertama kali setelah aku 2 tahun tidak berani megang benda-benda kayak gagang pintu, kayak aku nggak berani megang perabotan gitu. Terus tiba-tiba aku ngelihat orang keluar masuk supermarket gitu dengan mendorong pintu gitu ya. Dan itu tidak pernah aku lakukan waktu aku lagi down-downnya itu. Terus tiba-tiba ngomong gini, kalau orang itu masuk pintu dengan mendorong pintu itu sehat, tidak kena penyakit dan masih tetap segar bugar, kenapa aku tidak gitu. Jadi akhirnya aku masuk ke dalam supermarket itu pertama kali dalam hidup aku tuh aku ngerasa kayak lemes langsung. Aku dorong pintu itu pakai tangan dan setelah itu aku telepon teman aku, kamu tolong datang ke rumah karena aku tadi barusan ngedorong pintu pakai tangan telanjang gitu, pakai tangan. Mungkin aku mati atau mungkin nanti aku selamat. Terus teman aku datang waktu itu tetangga, dia datang ke rumah. Terus dia ngomong, kan kamu selamat sampai saat ini gitu loh. Jadi itu titik terendah dalam hidup aku dan bangkitnya itu karena kemauan dari diri sendiri. Karena aku tahu waktu itu kalau aku di sana tinggal di luar negeri, terus tiba-tiba aku mati, pasti orang akan bertanya ada apa, kenapa, kasihan dengan keluarga aku. Jadi aku tidak mau membuat diri aku gila. Jadi mungkin itu titik terendah yang pernah terjadi dalam hidup aku dan obatnya, bangkitnya itu karena ada keinginan dan tekad dari diri sendiri. Pernah merasa capek nggak chef buat ngonten? Pernah banget. Sering banget. Kadang-kadang ada masa-masa down-nya juga ya. Nggak selalu fit gitu, nggak selalu punya semangat. Kadang-kadang aku ada down-nya juga. Terus tiba-tiba aku dapat baca DM gitu dari orang, aku nonton vlognya maraton dari kemarin. Terus mereka juga capture video foto-foto yang mereka tonton gitu. Itu bikin aku semangat lagi. Atau ada DM dari orang-orang yang ngomong gini, terima kasih, jangan berhenti untuk menebar
kebaikan dengan memberikan resep-resep gitu, karena tidak semua orang mau memberikan atau mau ngebuka resep restoran gitu ya. Dan itu aku hargai dan itu bikin aku semangat lagi ya. Guys, terima kasih untuk semuanya yang sudah masukin pertanyaan untuk aku. Dan untuk kalian semuanya, sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang sudah selalu setia nonton dan mensupport YouTube channel Reza Holland. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am.